Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya. Nah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk saya mereview, menganalisis kritis, kemudian juga novelty penelitian akuntansi dengan mata kuliah seminar penelitian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eva Alma dengan NIM 18622010007 dari kelas akuntansi 7 SIP 1 pagi, di mana kali ini saya akan mereview penelitian tentang pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance terhadap economic performance dengan competitive advantage sebagai pemadorasi. Nah, di mana di sini saya akan memaparkan kritis berdasarkan 14 poin pada penelitian tersebut. Di antaranya yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu riset GAP, kemudian fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Untuk motivasi atau isunya tersendiri yaitu pembangunan ekonomi Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Nah, Indonesia mengalami peningkatan perusahaan yang beroperasi di bidang industri, namun peningkatan jumlah industri di Indonesia kontradiktif dengan kinerja ekonomi manufaktur Indonesia yang menurun. Kemudian untuk fenomenanya di tahun 2015 saat terjadi penurunan kinerja ekonomi, hanya retur saham PT Unilever Indonesia Tbk yang bertahan dengan retur saham positif. Nah, analisis PT Samuel Sekuritas ND Ferdinand menuturkan kinerja PT Unilever Indonesia Tbk itu dipicu kenaikan harga jual produk sekitar 2% pada 9 bulan pertama pada tahun 2015. Hal itu mengingat 55% dari beban pokok penjualan memiliki eksposur terhadap mata uang asing walaupun menghadapi tekanan pelembatan ekonomi pada tahun 2015 tersebut. Kemudian PT Unilever Indonesia Tbk tetap ekspansi dengan membangun pabrik. Salah satunya oleh induk usaha perseroan perseorangan yaitu PT Unilever Oleochemical Indonesia yang membangun pabrik pengolahan kelapa sawit di Seimangke. Produk hasilnya merupakan bahan baku sabun dan deterjen bagi PT Unilever Indonesia Tbk. Pabrik ini ditarget bias beroperasi pada tahun 2016. Kemudian untuk yang terakhir, untuk riset GAP-nya Putra pada tahun 2018, penelitian yang dilakukan oleh Putra mengungkapkan bahwa environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hatane pada tahun 2016, corporate image yang baik akan mampu mempengaruhi daya beli konsumen sehingga economic performance perusahaan akan meningkat. Kemudian untuk penelitian yang dilakukan oleh Saputra pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, kemudian untuk poin keduanya yaitu jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Artikel yang pertama yaitu environmental performance adalah sumber informasi penting agar perusahaan dapat mencapai tingkat produksi yang efisien. Perbaikan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, penekanan biaya yang disebabkan karena kerusakan lingkungan dan kesempatan memperoleh pasar baru yang dikemukakan oleh Linde pada tahun 1995. Kemudian corporate image merupakan kesan terhadap satu organisasi yang dibentuk berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dilakukan oleh Watson pada tahun 2016. Kemudian
Corporate social performance adalah penilaian kinerja sebuah perusahaan dilihat dari peran sosial CSR yang dimainkannya di tengah masyarakat. Competitive advantage merupakan suatu persatuan yang kuat antara keunggulan perusahaan dan efektivitas organisasi dalam menghadapi perusahaan lingkungan yang dikemukakan oleh Sound pada tahun 1981. Kemudian untuk environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance menurun. Yang dilakukan penelitian oleh Putra pada tahun 2018. Nah, untuk poin selanjutnya, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Dan novelty pada penelitian ini yang dapat saya review, yakni hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan perusahaan dengan kepuasan stakeholder, serta tingkat pengambilan saham perusahaan buruk, dan memperlihatkan hasil yang kurang baik akan bertampak pada kurang baiknya economic performance perusahaan di mata stakeholder, karena semakin tidak baik tingkat pengembalian saham yang dapat memberikan kepercayaan rendah kepada stakeholder untuk menanamkan saham, maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sesuai yang diharapkan dan investor akan berpikir ulang untuk melakukan investasi. Jadi perusahaan tidak mendapatkan tambahan modal untuk kegiatan operasionalnya. Kemudian kritik yang dapat saya sampaikan untuk poin ini, penelitian tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Novelty tersirat secara implisit di bagian isi penelitian. Nah, seharusnya penelitian menjelaskan novelty penelitian di awal bagian abstraksi atau pendahuluan penelitiannya. Novelty yang disajikan di atas merupakan hasil penelaah dari di review di bagian kesimpulan penelitian ini. Kemudian untuk poin keempat, appreciate question atau perumusan masalah dari penelitian ini. Nah, untuk perumusan masalah yakni ada beberapa bagian. Yang pertama, apakah environmental performance mempengaruhi potensi economic performance? Kemudian, apakah corporate image mempengaruhi potensi economic performance? Apakah corporate social performance mempengaruhi potensi economic performance? Kemudian apakah competitive advantage mempengaruhi potensi economic performance? Kemudian apakah competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance? Kemudian competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Untuk yang terakhir, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Nah, kritik yang dapat saya sampaikan pada poin keempat ini, penelitian tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Nah, rumusan masalah hanya tersirat implisit. Nah, seharusnya perumusan masalah dijelaskan di bagian latar belakang. Kemudian perumusan masalah yang disajikan merupakan hasil akhir penelaahan dari review, menunjukkan pada hipotesis dalam penelitian ini. Kemudian untuk yang kelima, apa tujuan penelitian ini? Nah, untuk penelitian ini terdapat beberapa tujuan berdasarkan penelaahan saya. Nah, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap economic performance, kemudian untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap economic performance, kemudian untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Untuk yang keempat, untuk mengetahui pengaruh competitive advantage terhadap economic performance. Kemudian untuk yang kelima, untuk mengetahui competitive advantage pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Kemudian untuk yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Nah, kritik yang dapat saya sampaikan untuk poin kelima ini, peneliti sudah menjelaskan antara tujuan penelitian dan hipotesis dalam bagian terpisah meskipun secara implisit. Kemudian untuk poin keenam, apakah kontribusi pada penelitian ini? Nah,
Ada dua poin. Yang pertama, dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara pengaruh economic performance, corporate social performance, corporate image berpengaruh terhadap economic performance dengan competitive advance. Nah, kemudian untuk poin keduanya, peran economic performance, corporate social performance, corporate image berpengaruh terhadap economic performance dengan competitive advance. Kritik yang dapat saya sampaikan pada poin ke-6 ini, peneliti hanya menjelaskan secara general, seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi. Untuk poin ke-7, green theory yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan review, ada beberapa teori yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, teori stewardship. Yang pertama, teori stewardship. Nah, teori ini penggambaran kondisi manajer termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadi. Nah, penjelasan tersebut berdasarkan penelitian dari Davids pada tahun 1991. Kemudian, stewardship teori muncul bersamaan dengan perkembangan akibat adanya ketidakpuasan dan keegoisan serta adanya bentrokan antara prinsipal dan agen dalam teori keagenan atau agensi teori berdasarkan penelitian si Hellmans pada tahun 2013. Kemudian untuk green theory yang digunakan yang kedua yaitu teori akuntansi positif atau positive accounting theory. Teori akuntansi positif bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain dalam perusahaan yang dikemukakan oleh Kabir pada tahun 2017. Nah, untuk green theory yang ketiga, penelitian menggunakan teori legitimasi atau legitimasi teori. Teori ini adalah organisasi bukan hanya harus terlihat memperhatikan hak-hak investor, namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik yang dikemukakan oleh William Hart pada tahun 2000. Kritik yang dapat saya sampaikan pada poin ke-7 ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan green theory yang digunakan. Nah, kemudian untuk poin ke-18, jelaskan keterkaitan green theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Nah, untuk keterkaitan green theory-nya ini, pada teori stewardship, keterkaitan teori stewardship dengan variabel dependent economic performance di dalam penelitian ini yaitu perilaku steward yang kolektif, sebab steward berpedoman pada perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat tercapai. Kemudian teori akuntansi positif. Keterkaitan teori akuntansi positif dalam penelitian ini terletak pada variabel corporate social performance, yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi akuntansi disajikan di dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain di dalam perusahaan. Nah, teori legitimasi untuk teori legitimasi, keterkaitan teori legitimasi dalam penelitian ini terletak pada variabel environmental performance, yaitu adanya kontak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Nah, kritik yang dapat saya sampaikan pada poin ke-8 ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan keterkaitan green theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian untuk poin ke-9-nya, buatlah kerangka konseptual. Nah, dapat hadirin lihat pada gambar di samping, terdapat bagan kerangka konseptual di mana untuk variabel X1-nya yaitu environmental performance, untuk variabel X2-nya itu corporate image, untuk X3-nya itu corporate social performance atau X3. Nah, untuk variabel Y-nya yaitu economic performance.
Nah, di antara keterkaitan environmental performance, corporate image, corporate social performance dengan variabel Y economic performance terdapat variabel moderating yaitu corporate advance. Nah, kritik yang dapat saya sampaikan pada poin ke-9 ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan kerangka konseptual dalam penelitian ini. Kemudian untuk poin ke-10, apakah hipotesis penelitiannya? Nah, untuk hipotesisnya itu terdapat 7 hipotesis yang saya dapat. Di antara yang pertama, hipotesis pertama, yaitu environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Untuk hipotesis keduanya, corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. Untuk hipotesis ketiganya, corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Untuk hipotesis keempatnya, competitive advance berpengaruh positif terhadap economic performance. Untuk hipotesis kelimanya, competitive advance berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Untuk hipotesis keenamnya, corporate advance berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Untuk hipotesis ketujuhnya, competitive advance berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Nah, kemudian untuk bagian 11-nya, jelaskan metode penelitian yang digunakannya, yakni diantaranya ada rancangan penelitian, definisi operasional variabel, kemudian ada pengukuran teknik penarikan sampel, kemudian ada unit analisis, kemudian jenis data yang digunakan itu apa, kemudian uji kelayakan model, selanjutnya yang terakhir ada metode analisis data. Nah, berdasarkan review yang sudah saya lakukan pada penelitian ini, nah, untuk rancangan penelitiannya itu, penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Nah, kritik yang dapat saya sampaikan, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan rancangan penelitiannya. Kemudian untuk bagian keduanya, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Definisi operasional variabel yang digunakan pada penelitian ini ada environmental performance yang diukur berdasarkan pada peringkat kinerja yang diperoleh. Kemudian ada corporate image yang menggunakan rumus CI, kemudian ada corporate social performance menggunakan rumus CSP, kemudian untuk competitive advance menggunakan rumus CA. Nah, kemudian untuk teknik penarikan sampel, yang peneliti lakukan, teknik penarikan sampel menggunakan metode asosiatif. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Kemudian untuk uji analisisnya, penelitian menggunakan 11 perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Nah, untuk jenis data pada penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu http://www.idx.co.id. Nah, untuk uji kelayakan modelnya menggunakan analisis regresi data panel. Nah, untuk yang terakhir, metode analisis yang digunakan peneliti menggunakan metode uji Chow, kemudian ada uji Houseman, dan yang terakhir ada uji Lagrange multiplier. Nah, kritik yang dapat saya sampaikan untuk poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian untuk poin ke-12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, dapat hadirin lihat gambar di samping menunjukkan pada persamaan regresi yang digunakan pengujian pada penelitian tersebut. Nah, kritik yang dapat saya sampaikan untuk poin 12 ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan persamaan regresi dalam penelitian ini. Kemudian, untuk poin ke-13, jelaskan pembahasan hasil
penelitian. Di antaranya ada statistik deskriptif, kemudian hasil uji kelayakan model, kemudian hasil uji hipotesis, jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti, dan pembahasannya. Nah, untuk yang pertama, untuk statistik deskriptifnya itu sendiri, dari tabel yang dapat hadirin lihat pada di layar, dapat disimpulkan bahwa nilai min terbesar dialami oleh variabel environmental performance, yaitu sebesar nilai min terbesar dialami oleh variabel environmental performance, yaitu sebesar 15,81818. Sementara untuk variabel corporate performance memiliki nilai min terkecil, yaitu sebesar 0,01036. Nah, untuk nilai mediannya terbesar dialami oleh variabel environmental performance, yaitu sebesar 15,800. Nah, sementara opini audit dan variabel corporate social performance memiliki nilai medium terkecil, yaitu sebesar 0,010. Nah, untuk nilai maksimum paling besar dialami oleh variabel environmental performance sebesar 21,2000. Nah, sedangkan variabel corporate social performance memiliki nilai maksimum sebesar 0,002. Nah, dapat disimpulkan bahwa nilai corporate social performance itu memiliki nilai maksimum terkecil pada penelitian uji statistik deskriptif ini. Nah, untuk nilai minimum paling besar dialami oleh variabel environmental performance sebesar 10,200. Sementara untuk variabel corporate social performance, nilai minimum terkecil sebesar 0,00. Nah, untuk nilai terakhir itu ada nilai standar deviasi. Nah, nilai standar deviasi ini untuk nilai tertingginya itu dialami oleh variabel environmental performance sebesar 3,890. Sedangkan untuk nilai variabel terkecilnya pada standar deviasi ini dialami oleh variabel competitive advantage sebesar 0,0359. Nah, untuk selanjutnya ada uji kelayakan model. Nah, untuk uji kelayakan model itu sendiri terdapat beberapa uji. Nah, di antaranya yang pertama yaitu ada uji F. Nah, dapat Anda lihat pada gambar di samping bahwa didapat F statistik 13,484 mengalami nilai lebih besar dari F tabel, yaitu sebesar 2,2769. Dan nilai probabilitas F statistiknya itu 0,00. Nah, lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 ditolak dan hipotesis A-nya diterima. Variabel-variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap economic performance. Kemudian untuk uji R atau koefisien determinasi, nah, nilai adjusted R-square sebesar 0,618. Artinya bahwa variasi perubahan variabel naik turunnya economic performance dapat dijelaskan oleh environmental performance, corporate image, corporate social performance, kemudian competitive advantage sebesar 61,80%. Sementara sisanya sebesar 38,20% dijelaskan di variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Nah, untuk uji yang terakhir itu ada uji T. Berdasarkan pengujian dapat dilihat bahwa dalam uji T didapat hasil variabel environmental performance tidak berpengaruh terhadap economic performance dengan nilai T statistik sebesar min 1,463 dan tingkat signifikan 0,1499 disimpulkan lebih besar dari taraf signifikannya itu sebesar 0,05. Nah, corporate image berpengaruh negatif terhadap ekonomi performance dengan nilai T statistik 2,124
dan tingkat signifikan 0,038 lebih kecil dari tarif signifikan 0,05. Corporate social performance berpengaruh negatif terhadap economic performance dengan nilai T statistik min 3,110 dan tingkat signifikasi sebesar 0,0032 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Competitive advantage tidak berpengaruh terhadap economic performance dengan nilai T statistik min 1,8058 dan tingkat signifikan sebesar 0,0773 lebih besar dari tarif signifikan 0,05. Untuk selanjutnya ada uji hipotesis. Pada uji ini terdapat 4 pengaruh. Yang pertama, pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Environmental performance tidak berpengaruh terhadap economic performance dengan nilai T statistiknya min 1,463 dan tingkat signifikannya 1499 itu lebih besar dengan tarif signifikan sebesar 0,05. Kemudian ada pengaruh corporate image terhadap economic performance. Corporate image ini berpengaruh negatif terhadap economic performance dengan nilai T statistiknya 2,124 dan tingkat signifikan 0,03 lebih kecil dari 0,05. Kemudian untuk yang ketiga ada pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Corporate social performance ini berpengaruh negatif terhadap economic performance dengan nilai T statistik sebesar min 3,110 dan tingkat signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari tarif signifikan 0,05. Untuk yang terakhir ada pengaruh competitive advantage terhadap economic performance, di mana competitive advantage ini tidak berpengaruh terhadap economic performance dengan nilai T statistik sebesar min 1,805 dan tingkat signifikannya itu sebesar 0,07 lebih besar dari 0,05. Untuk yang terakhir, poin ke-14, apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini? Untuk kesimpulan sendiri, hasil penelitian membuktikan bahwa environmental performance terbukti secara implisit berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan berpengaruh namun negatif yang berdasarkan bahwa biaya pengelolaan lingkungan akan menambah biaya produksi dan meningkatkan biaya marginal. Kemudian untuk corporate image terbukti secara implisit tidak berpengaruh terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi merosotnya industri manufaktur adalah daya beli masyarakat yang tengah menurun. Kemudian corporate social performance terbukti secara implisit berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa salah satu faktor yang dominan karena hasil banyaknya perusahaan mengakibatkan konsep triple bottom liness karena lebih mengutamakan profit daripada people dan planet. Kemudian untuk competitive advantage terbukti secara implisit berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa keunggulan bersaing produk berfokus terhadap pencairan peluang pasar untuk menawarkan produk yang unik kepada pelanggan, melakukan peluncuran produk baru, kemudian melakukan pengembangan dan inovasi produk, kemudian melakukan peluncuran produk baru, serta melakukan pengembangan dan inovasi produk. Sehingga produk menjadi unik daripada pesaing. Kemudian keterbatasan.
Nah, untuk yang kedua, keterbatasan pada penelitian ini yakni yang pertama, periode penelitian relatif masih singkat hanya 5 tahun, yaitu selama periode 2014 sampai dengan 2018, sehingga memungkinkan praktik pengungkapan lingkungan perusahaan masih belum menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kemudian untuk yang kedua, sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit dan hanya perusahaan manufaktur yang jumlahnya sebesar 11 perusahaan. Untuk yang ketiga, penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 5 variabel saja. Nah, untuk yang keempat, minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengolahan data abuse sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. Kemudian untuk yang kelima, dalam penelitian ini kurangnya mendapat referensi dari penelitian terdahulu. Nah, untuk implikasi pada penelitian ini yang dapat saya sampaikan, peneliti memberikan rekomendasi berdasarkan penelitiannya bagi peneliti selanjutnya. Diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambahkan periode pengamatan dan juga dapat mengungkapkan variabel-variabel independen lain yang bisa digunakan untuk memproyeksikan economic performance. Nah, bagi investor dan calon investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan manufaktur pada saat ingin berinvestasi dengan melihat kriteria-kriteria yang dapat menunjukkan bahwa return saham perusahaan yang berfluktuatif setiap tahunnya. Nah, baiklah, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Semoga video ini bermanfaat untuk hadirin. Izinkan saya undur diri. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 미치게 만들어 You got me like crazy love 대체 네가 뭔데 미쳐 날짜 기분이 up and down You got me like crazy love 나도 내가 out of control I'm getting loco